Oke, selamat datang kembali di materi ke-6 pada MOOC UNER yang berjudul Merakit dan Mengaplikasikan Robot Terbang atau Drone untuk Pemula dengan menggunakan platform open source. Nah, pada materi kali ini kita akan beralih kepada sistem propulsi dari drone. Kenapa sistem propulsi ini penting sekali? Karena sistem propulsi ini merupakan sistem yang menunjang drone agar dapat bisa terbang. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada eh, propulsi sistem, ya, nggak ada sistem propulsinya, maka drone tidak bisa terbang. Nah, lanjut. Oke. Berikut ini merupakan beberapa tipe dari sistem propulsi dari yang biasa digunakan oleh drone. Yang pertama ini bisa disebut dengan electric duct fan, ya, atau yang biasa disebut dengan EDF. Nah, EDF ini lebih eh, serupa dengan turboprop pada pesawat. Keuntungan dari EDF ini memang memiliki thrust yang bagus, ya, thrust yang bagus, yang besar, dan speed yang tinggi, yang tinggi. Tapi kekurangannya itu lebih sulit untuk dikontrol, sehingga ini sangat baik untuk pesawat berjenis fixed wing. Nah, yang kedua ini dewasa ini ada juga yang menggunakan jet, ya, betul-betul menggunakan jet, jet yang seperti digunakan pada pesawat. Uh, Akan turbojet seperti yang digunakan pada pesawat dan menggunakan aftur. Nah, di sini salah satu kekurangannya yaitu pengontrolannya yang mungkin sangat sulit, ya, dan maintenance-nya itu yang sangat sulit. Karena apa? Jet itu memiliki memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki maintenance yang lebih rumit dibandingkan brushless DC motor biasa. Lalu ada juga yang disebut IC engine atau internal combustion engine yang biasa kita dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai motor bakar, ya. Nah, ini merupakan jenis sistem propulsi yang biasanya digunakan untuk di kalangan RC modeling, ya, RC aero modeling. Biasanya digunakan untuk pesawat atau jenis helikopter. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang menggunakan internal combustion engine sebagai thrust, ya, sebagai thrust tambahan atau sebagai uh, supply power tambahan uh, untuk hybrid engine drone. Jadi internal combustion engine di sini tidak digunakan langsung untuk sebagai untuk memutar propeller, tetapi digunakan untuk memutar apa namanya? Dia digunakan untuk memutar generator, ya, digunakan untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik yang dimana listrik tersebut akan ditransmisikan ke uh, sistem power dari si drone tersebut, ya, sehingga tidak dibutuhkan mechanical system yang rumit. Namun tetap ada juga yang menggunakan internal combustion engine sebagai apa? Sebagai sumber gerak dari drone, ya, dari propeller, sebagai sumber gerak dari propeller, namun menggunakan mekanisme yang cukup rumit, menggunakan joint dan menggunakan sistem kopling yang cukup rumit. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membuat quad X, ya, yang sebelumnya kita telah bahas, di sini kita perlu memvariasikan kecepatan dari masing-masing motor, ya. Motor satu, dua, tiga, empat. Sementara kalau kita menggunakan internal combustion engine, di mana engine-nya hanya memiliki satu engine, ya, sebagai sumber rotasi dari propeller, maka di sini kita akan kesulitan untuk mengatur thrust dari masing-masing rotor. Ada juga dengan cara menggunakan coupling, ya, dari masing-masing rotor. Ada juga yang menggunakan servo untuk masing-masing pitch dari baling-baling tersebut. Jadi pitch-nya itu bisa variabel. Bisa kita katakan sebagai variabel pitch. Nah, dan yang terakhir, ya, sistem propulsi yang cukup banyak digunakan, yang saat ini sangat populer digunakan, yaitu brushless DC motor dengan propeller biasa.
Nah, brushless DC motor ini memiliki keuntungan yaitu sangat reliable ya, dibandingkan dengan non brushless yang brush biasa. Lalu dia cukup efisien, maintenance-nya juga mudah ya, dan harganya pun saat ini sudah sangat murah. Nah, brushless DC motor with propeller ini satu sistem propulsi yang butuh ESC yang bisa disebut dengan Electronic Speed Controller. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai ESC dan brushless motor. Nah, berdasarkan tadi yang kita lihat, ada beberapa jenis sistem propulsi. Kita akan berfokus kepada sistem propulsi dari drone yang menggunakan brushless motor dengan speed controller ya, dengan electronic speed controller. Nah, di sini ada 3 komponen utama ya. Yang pertama itu power source. Power source yang akan memberikan power ke masing-masing ESC atau masing-masing speed controller. Lalu ada electronic speed controller atau ESC, dan ada brushless motor itu sendiri ya, brushless motor. ESC ini merupakan electronic speed controller. Dia membutuhkan input berupa sinyal dalam bentuk pulse width modulation ya, dan dia memberikan output berupa tiga fasa sinyal untuk brushless motor ya. Jadi di sini ada sinyal 3 fasa yang sudah dikuatkan ya, sudah dikuatkan agar dapat menggerakkan brushless motor. Sumber tenaganya dari baterai ini ya, yang biasa kita gunakan yaitu lithium polymer, yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai baterai di sistem elektronik dari drone. Nah, brushless motor ini biasanya digunakan untuk menggerakkan propeller ya. Nah, propeller ini yang akan menghasilkan thrust dari sistem propulsi tersebut. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai speed controller, brushless motor, dan propeller. Nah, yang pertama itu propeller. Propeller atau yang biasa kita bilang dalam bahasa Indonesia sebagai baling-baling ya. Ini merupakan salah satu komponen vital dari drone ya. Kenapa dia sangat vital bagi drone atau multirotor, quadcopter, atau maupun drone berbentuk fixed wing? Karena dia memang yang menghasilkan thrust. Bagaimana propeller ini bila berotasi akan memberikan thrust pada sistem, memberikan daya dorong. Kenapa daya dorong itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena pitch dari propeller. Nah, apa sih itu pitch? Pitch itu merupakan tingkat kemiringan ya. Jadi tingkat kemiringan dari propeller bila dirotasikan. Nah, kalau misalnya propeller ini tidak ada kemiringan, maka dia tidak akan ada yang disebut dengan air of attack ya, yang menyebabkan dia thrust itu terjadi. Nah, propeller ini juga bisa kita ekspresikan dalam bentuk fisis, yaitu apabila propeller ini diputar ya, diputar 360 derajat atau dalam satu rotasi ya, berapa jauh ya propeller tersebut bisa bergerak ya pada udara. Jadi kalau propeller ini kita bisa katakan mirip seperti screw ya. Screw itu kalau misalnya kita putar ya, karena dia ada kemiringannya, kita putar dia akan bergerak secara linear ya dalam beberapa mili misalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya pitch ini juga sama seperti screw. Jadi kalau misalnya propeller ya, ini kita putar, maka dia akan bergerak ya ke arah sana, dan satu putarannya itu dia akan
uh, um, menggerakkan propeller ini bergerak dalam delta X yang uh, berapa jauh gitu ya. Nah, pitch ini biasanya dinotasikan dalam bentuk inci pada propeller. Lalu ada size. Size itu maksudnya diameter dari propeller. Nah, diameter propeller itu kalau misalnya kita lihat gambar di kiri ini merupakan dari titik ujung ke titik ujung dari propeller ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya di atas ini ada propeller bermerek HQ. Nah, di sini ada notasinya nih 6 kali 4,5 ya. Ini yang dimaksud adalah berarti size dikalikan apa? Dikalikan pitch. Sehingga size-nya itu 6 inci dikalikan pitch-nya itu 4,5 inci. Nah, yang dimaksud 4,5 inci di sini pitch ya, berarti dia apabila diputar 360 derajat, apabila dia diputar 360 derajat, maka propeller tersebut akan bergerak secara uh, uh, tegak lurus dari arah putarnya ya, sebanyak 4,5 inch. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, di sini ada contoh ini propeller biasa, yang di bawah ini propeller yang berjenis bell nose. Nah, ball nose ini ujungnya itu tidak lancip ya, jadi ujungnya itu lebih besar, sehingga air of attack-nya itu uh, cukup besar dan dia bisa menyapu angin juga dengan luasan yang lebih besar, sehingga thrust-nya juga lebih besar. Cuma kekurangannya ya dia lebih berat untuk diputar, lebih memberatkan motor. Nah, dalam menentukan size kita juga harus memikirkan frame ya dari quadcopter yang ingin kita buat. Nah, misalnya frame-nya ini seperti ini ya, dengan panjang X dan tinggi panjang XX ya ini ya. Ini frame untuk propeller dengan airframe yang squared ya. Ini dari titik 1 ke titik 2 itu X, dari 2 ke 3 itu X. Nah, kalau misalnya kita ingin menentukan propeller yang paling baik gimana? Yang paling baik itu bagaimana caranya agar propeller ini tidak saling bersentuhan ya. Antara propeller 1 dan propeller 2 itu memiliki jarak. 3 dan 4 itu juga memiliki jarak. Jangan sampai nanti propeller 1 dan propeller 2 itu bertabrakan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Sehingga apa? Sehingga penentuan propeller, penentuan frame ya, itu berpengaruh juga terhadap propeller. Sehingga kita juga tidak bisa sembarangan untuk menentukan wheelbase dari frame kita. Nah, frame kita di sini harus sesuai dengan diameter dari propeller. Dan di mana kita di sini juga harus ada jarak antara motor satu ada dengan area kerja propeller 1 dan area kerja dari propeller 2. Dan usahakan apabila misalnya drone-nya itu memiliki body di sini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau misalnya di sini ada banyak sesuatu, usahakan area kerja dari propeller ini tidak banyak tertutup ya, tidak banyak terhalangi oleh bodi dari pesawat itu sendiri. Apalagi saling overlap antara propeller 1 dan propeller 2. Nah, lalu kita berlanjut ke sumber rotasi itu sendiri, yaitu motor brushless. Brushless ini disebut brushless karena memang tidak menggunakan brush lagi ya. Nah, tidak menggunakan brush. Nah, brush itu apa yang kita temukan pada motor-motor DC di mainan-mainan ya, di mana ada gesekan ya. Di situ ada gesekan antara stator dan rotator. Sementara kalau brushless motor itu tidak ada gesekan sama sekali.
Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia membutuhkan suatu driver ya untuk menjalankan. Kenapa dia membutuhkan driver? Karena di sini motor brushless itu ya, memiliki jalur tiga jalur tegangan ya. Ya, tiga jalur tegangan di mana agar dia dapat bergerak maka stator gaya magnet yang diaktifkan pada stator itu akan bergantian ya. Misalnya ini ada satu, dua, tiga gitu ya. Anggaplah ini cuma ada tiga stator. Pada saat dia ingin bergerak ke sana, maka dan ini apa namanya magnetnya udah mendekati dengan posisi titik stator ini, maka yang ini yang dijalankan dan bergantian seterusnya. Sehingga dibutuhkan fase yang memang uh, memiliki perbedaan sudut ya, gitu ya. Jadi dia memiliki tiga sinyal AC yang berbeda fasa karena agar bisa dapat menjalankan medan magnet pada stator itu yang secara bergantian. Nah, untuk brushless motor itu dinotasikan oleh 4 number, ada XX dan YY. Biasanya XX, YY. Misalnya nih ada motor 2212. Nah, 2212 itu berarti statornya itu 22 mm, lalu lebar statornya 22 mm, tinggi statornya itu 12 mm. Nah, torsi dari motor brushless ini berpengaruh dari eh, bentuk stator dan rotatornya juga. Semakin lebar dan semakin tinggi, maka motor itu memiliki torsi yang lebih tinggi. Jadi semakin besar stator dari motor brushless ini, maka memiliki kemampuan untuk menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Lalu kita berlanjut ke KV. Apa sih yang disebut dengan KV dari motor? KV ini merepresentasikan kecepatan dari motor untuk berotasi pada tiap voltnya ya. Jadi kalau misalnya ada motor sebesar 1300 kV, maka dia apabila diberikan 1 volt, anggaplah seperti itu ya, diberikan 1 volt, dia dapat berputar dengan kecepatan 1300 rpm. Nah, apabila ini ada contoh ya, kita menggunakan baterai 3 sel. Nah, 3 sel ini sekitar 11,1 volt dan digunakan untuk motor brushless dengan spesifikasi 1300 kV. Sehingga kita bisa dapat maksimum rotasi yang didapatkan oleh sistem propulsi ini yaitu 14.430 rpm. Tapi ini di luar ini ya, di luar apa namanya perhitungan detail yang mungkin ada parameter-parameter lain yang mungkin bisa mengurangi dari RPM itu sendiri. Ini hanya perhitungan secara ideal dari motor tersebut ya. Karena kita juga belum menghitung resistannya ya, resistan dari motornya dan mungkin ada parameter-parameter lain seperti bearingnya ya yang menyebabkan mungkin RPM-nya itu berubah atau lebih kecil dari spek yang kita ekspektasikan. Nah, di gambar di bawah kanan ini ya, kita bisa lihat ya. Ini ada stator height ya. Maksudnya apa? Di tinggi dari statornya, ada width-nya, lebar dari stator. Ini stator yang penting ya. Di sini ada gulungan magnet di sini, ada gulungan gulungan kawat ya yang menghasilkan medan magnet secara bergantian. Secara bergantian, kenapa bisa bergantian? Karena memang kan tadi kita sudah sempat bahas ya. Jadi di situ ada 3 fasa yang menyebabkan dia dapat bergerak secara bergantian. Sehingga apa? Sehingga dia bisa bergerak berputar gitu ya, karena magnetnya itu akan mengikuti medan magnet yang diaktifkan secara periodik untuk bagian-bagian tertentu. Nah, untuk motor brushless ini memang agak unik ya, karena di sini casing dari motor brushless inilah yang berputar. Kenapa biasanya casing yang berputar? Karena di casing ini kita bisa me, apa ya, mengikat propeller itu sendiri ya, atau bisa dikatakan sebagai
bracket atau mounting dari propeller itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu yang disebut dengan KV, maka di sini kita coba berdasarkan kasus ya. Kita misalnya mempunyai motor dengan uh, kita mempunyai motor dengan spesifikasi 2212 ya. Berarti lebar stator 22, tinggi statornya 12 mm. Nah, ini jenis motor yang paling banyak di saat ini digunakan karena ini merupakan standar yang digunakan oleh DJI untuk DJI Phantom juga. 2212 920 kV dengan spesifikasi dia dapat diberikan tegangan untuk baterai sebesar 2 sel sampai 4 sel. 2 sel itu berarti 7,4, 4 sel itu sekitar 14 ya, 14,8. Nah, di sini biasanya kita akan mendapatkan data tabel thruster dengan propeller yang digunakan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini jenis motornya ya. Di sini ada berapa volt yang digunakan dan di sini ada propeller yang digunakan. Nah, pembacaan data ini sangat penting karena apa? Karena di sini kalian akan mendesain suatu drone berdasarkan data ini ya. Jadi berdasarkan data seberapa besar thrust yang dapat dihasilkan berdasarkan konfigurasi dari motor dan propeller yang akan kita gunakan ya. Atau kita juga bisa gunakan ini, mencari data ini untuk mendapatkan propeller dan motor yang benar-benar sesuai dengan sistem drone yang kita buat. Nah, di sini ada propellernya yang digunakan ini apa? Ini tadi kita sudah bisa baca ya 9,4 kali 4,3 ini 9,4 inch dengan pitch 4,3, yang ini 10 inch dengan pitch 4,5 ya. Nah, di sini ada data throttle. Throttle itu merupakan berapa persen daya yang dikeluarkan ya untuk memutari suatu motor tersebut. Dayanya ini tidak sesuai, namun ini throttle ini berdasarkan stick pada drone ya, stick pada controller drone tersebut. Kita bisa atur throttle-nya 0 sampai throttle-nya 100. Di sini ada arusnya, arus maksimumnya. Dan di sini ada berapa watt ya. Motor tersebut berapa watt membutuhkan menyerap dayanya, dan di sini ada nilai thrust-nya. Nah, di sini kalau kita lihat thrust tertinggi itu didapat 990 gram per motor dan propeller pada 4 sel untuk propeller 9,4 kali 4,3. Dan operating temperature cukup kecil ya. Nah, di sini berarti kita bisa katakan kalau misalnya sistem propulsi yang kita tes ini 990 gram per motor, sementara kita menggunakan 4 motor karena ini quadcopter, sehingga kita bisa dapat quadcopter tersebut menghasilkan 990 kali 4 ya. Ya hampir sebesar 4 kilogram ya. Sehingga kita bisa katakan 4 kilogram itu merupakan thrust maksimum dari si robot terbang yang ingin kita buat. Tetapi berdasarkan konvensi yang paling umum dilakukan itu apabila kita memiliki thrust sebesar 4 kilogram, maka kita kalikan 60% dari thrust tersebut. Kenapa kita harus mengalihkan 60%? Karena apa? Karena kita membutuhkan threshold yang cukup untuk bagaimana apabila drone tersebut bermanuver ya. Pada saat dia take off, dia cukup membutuhkan 60%, tapi pada saat dia bermanuver dari ketinggian yang tinggi ke rendah lalu ingin naik lagi ke ketinggian yang tinggi, di situ beban dari drone itu akan bertambah ya seketika ya. Nah, sehingga kita membutuhkan thrust yang lebih. Nah, amannya 60% dari total jumlah thrust yang bisa didapat dari keempat motor tersebut, sehingga 4 kali 60 mungkin kita bisa katakan 2,4 kilogram itu berat yang sudah standar ya bila menggunakan sistem propulsi dengan jenis ini. Oke, baik, mungkin cukup ya untuk sistem propulsi dari drone. Setidaknya teman-teman bisa memilih ya motor apa yang
tepat, propeller mana yang tepat ya untuk mendapatkan sistem propulsi dengan thrust yang sesuai diinginkan gitu. Atau bagi teman-teman yang sedang mencari thrust yang paling cocok dengan beban uh, drone yang sudah dirancang atau maksimum take off weight dari drone yang sudah dirancang. Oke, mungkin sudah cukup sampai di sini uh, pertemuan ke-6 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.